Alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Hadratal Mukarramin yang kami hormati, rekan-rekan dari Rumah Zakat, segenap pimpinan dan jajaran pengurus, juga bagian pengurusan wakaf. Kemudian yang kami hormati juga bapak-bapak dari Bank Syariah Mandiri tadi yang juga turut menyimak, hadirin hadirat semuanya, para peserta muwajah kita sore hari ini, ayah bunda yang berada di manapun. Barakallahu fikum, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpunkan di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, meskipun hanya secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tepat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat agung di sisi Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terpaut usia sekitar 6 atau 7 tahun menurut pendapat yang masyhur dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Utsman termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama lagi terdahulu di dalam menerima Islam berkat wasilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menjadi tambahan keistimewaan bagi Abu Bakar As-Siddiq, ya karena semua orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq, maka segala amal soleh mereka di dalam Islam Abu Bakar akan menerima pahalanya. Jadi Sayyidina Utsman beramal untuk Islam, beramal untuk Allah dan Rasul-Nya pun, ya nantinya ada bagian pahalanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di situ. Itulah hebatnya pionir, itulah hebatnya perintis, ya orang-orang yang terdahulu lagi mula-mula. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan masuk Islam segera setelah mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq tentang dinul Islam, dan dia pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan semua yang bisa dia berikan untuk perjuangan Islam. Maka sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyerahkan begitu banyak harta untuk perjuangan di jalan Allah, bahkan sejak masih di kota Makkah, demikian pula Sayyidina Utsman bin Affan. Salah satu karakter yang menonjol pada diri Sayyidina Utsman bin Affan adalah beliau seorang yang lembut dan pemalu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang lembut tapi bisa menyampaikan, ya, kalimat-kalimat langsung, menyampaikan isi hatinya dengan asertif, akan tetapi kalau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini termasuk orang yang pemalu. Dikatakan tentang Sayyidina Utsman, sifat pemalunya itu lahir dan batin. Sisi lahirnya, pemalunya Sayyidina Utsman itu disebutkan kalau beliau mandi, maka beliau menutup seluruh pintu rumahnya, kemudian meminta semua bujang-bujangnya, semua budak-budak dan pelayannya untuk keluar. Kemudian beliau menutup pintu rumahnya, kemudian beliau memasuki kamarnya, kamarnya pun ditutup. Dari kamar itu masih ada satu bagian yang tertutup lagi, ya, bilik yang tertutup di dalam kamarnya. Kemudian beliau memasuki bilik tersebut.
Kemudian bilik itu ditutup dan kemudian beliau memasang selubung kain yang tinggi untuk mandi, sementara ketika mandi beliau ini tidak pernah dalam keadaan berdiri. Beliau kalau mandi berjongkok karena saking malunya. Ya, ini adalah satu ekspresi menunjukkan sifat rasa malu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang rasa malu Sayyidina Utsman bin Affan. Pada suatu hari, ya, di majelis ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang ditugasi Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin komisi pemilihan khalifah sebada Sayyidina Umar, ini hendak mengumumkan siapakah yang akan menjadi khalifah antara Sayyidina Utsman ataukah Sayyidina Ali yang dipilih oleh umat, ya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf mengumumkan nama Sayyidina Utsman itu tidak tampak di depan, tidak terlihat. Ternyata beliau duduk di pojok di belakang, ya, di tengah orang-orang lain, ya, nyaris tidak dikenali. Karena Sayyidina Utsman ini adalah orang yang pemalu, ya, kalau sudah duduk di belakang ya sudah di situ aja. Beliau tidak merangsek ke depan meskipun ya sangat selayaknya beliau ada di depan, ya. Demikian pula diceritakan oleh sahabat yang lain, Sayyidina Utsman itu ya seperti itu, datang ke masjid kalau belakangan beliau tidak akan bergerak menuju ke depan seperti seharusnya seorang khalifah, padahal ketika itu beliau menjabat sebagai khalifah. Jadi rasa malu yang sangat besar pada diri Sayyidina Utsman bin Affan sampai-sampai disifati oleh Nabi SAW dengan perbuatan beliau. Jadi pada suatu hari ketika Nabi SAW berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, kain gamis beliau di bagian bawah, di bagian betis ini tersingkap. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk dan mengajak beliau SAW untuk berbicara, Rasulullah SAW tetap dalam posisinya, tetap bersandar kepada ibunda kita Aisyah dan tetap kain betisnya ini tersingkap. Kemudian Sayyidina Abu Bakar izin keluar, lalu masuk Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mengajak Rasulullah bicara, maka Nabi SAW juga dalam keadaan yang sama, tetap bersandar kepada ibunda kita Aisyah dan betis beliau dalam keadaan terbuka. Lalu Sayyidina Utsman meminta izin masuk, maka Nabi SAW bangkit dari bertelekan kepada ibunda kita Aisyah, duduk dengan posisi sempurna, memperbaiki letak kainnya, menutup semua betisnya, dan kemudian beliau duduk bersila dengan sikap sempurna. Baru kemudian Sayyidina Utsman masuk dan kemudian mereka berbicara. Ketika Sayyidina Utsman pamit, maka ibunda kita Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau demikian? Bagaimana menurut engkau, wahai Aisyah?" Tadi kata Aisyah, Abu Bakar datang, engkau tetap dalam posisimu. Umar datang, engkau tetap dalam posisimu. Tetapi ketika Utsman datang, engkau duduk dengan posisi sempurna dan merapikan pakaianmu bagian bawah. Kata Nabi SAW kepada ibunda kita Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang bahkan para malaikat pun merasa malu kepadanya." Karena saking pemalunya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ada karakter yang sangat menonjol pada diri Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu beliau adalah seorang yang pemalu. Nah, orang itu kalau punya karakter pemalu, ya pemalunya itu mendalam begitu, maka kalau tidak hati-hati dia bisa menjadi seorang yang asosial atau tidak bergaul atau menjauhi manusia. Tetapi Sayyidina Utsman bin Affan justru adalah seorang yang dengan rasa malunya, dia gunakan rasa malunya untuk kepedulian yang sangat tinggi kepada kaum muslimin. Kepedulian yang sangat besar kepada kaum muslimin. Ada banyak sekali riwayat tentang bagaimana rasa malu Sayyidina Utsman bin Affan itu diterjemahkan menjadi amal-amal soleh, menjadi amal-amal yang agung. Di mana ketika tiba di Madinah, ternyata penduduk Madinah ini dalam soal air memiliki ketergantungan kepada sebagian orang Yahudi. Ada seorang Yahudi yang memiliki sebuah sumur, namanya sumur Raumah atau sumur Rumata. Di sumur ini airnya diperjualbelikan oleh si Yahudi ini. Jadi ketika orang-orang membutuhkan air, mereka datang kepada si Yahudi meminta air dari sumurnya, kemudian mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Maka melihat hal itu Sayyidina Utsman malu. Malu dia bisa minum air yang sejuk sementara penduduk Madinah harus membeli. Maka beliau pun dengan cerdas, ya ini pemalu tapi cerdas juga.
cerdas beliau bersiasat. Beliau mendatangi Yahudi itu dan kemudian meminta untuk si Yahudi menjual sumurnya kepada beliau. Si Yahudi ini bersikeras menolak, oh nggak bisa. Ini sumber pendapatan saya, kalau saya jual saya nanti pendapatannya dari mana? Jualah sumur itu, aku akan membayarnya dengan harga tinggi, kata Sayyidina Utsman. Terserah engkau sebutkan harganya, akan aku bayar. Kata orang itu, tidak, saya tidak akan pernah menjualnya selama-lamanya. Sayyidina Utsman tidak kekurangan akal. Beliau mengatakan, bagaimana kalau kau jual separuh? Apa maksud Anda dijual separuh? Ya, dijual separuh itu artinya saya bayar separuh harga sumurmu, ya. Kemudian kita berbagi hari. Kalau hari ini adalah hari jatahmu, maka hari berikutnya adalah hari jatah saya untuk memakai sumur itu. Kata si Yahudi, oh rupanya engkau orang Mekah, orang juragan Mekah, ya tertarik juga bisnis air sumur di sini. Ya kalau dipikir-pikir menguntungkan bagi saya, kenapa tidak? Oke, saya jual separuh deh sumur itu. Berapa harganya? Kata Sayyidina Utsman, kata orang itu 12.000 dirham. Khalas. Baik, saya bayar. Dibayar tunai oleh Sayyidina Utsman 12.000 dirham. Bapak Ibu mungkin bisa menghitung ya 12.000 dirham itu berapa. Nanti bisa googling ya kurs dirham sekarang berapa terhadap rupiah. Kalau terakhir saya menghitung itu di angka sekitar 70 sampai 80.000. Kita ambil angka 80.000 per dirham. 80.000 dikalikan 12. Itu ketemu 80.000 dikalikan 12.000 ya. 80 kali 12 itu 960 ya, ribu kali ribu ya itu miliar gitu ya. Sebentar, 12.000 kan 80.000 juta ya. Jadi sekitar 960 juta. 960 juta dari harga yang kemudian dibayarkan oleh Sayyidina Utsman untuk separuh harga sumur itu. Nah, kemudian seperti kesepakatan ya, sehari untuk Sayyidina Utsman, sehari untuk si Yahudi. Ketika tiba giliran hari Sayyidina Utsman, maka beliau kemudian memanggil kaum muslimin, memanggil penduduk Madinah untuk mengambil air ke sumur itu. Beliau kemudian mempersilahkan mereka mengambil untuk kebutuhan 2 hari. Jadi jangan cuma ngambil untuk sehari, tapi kebutuhan 2 hari dan gratis, ya. Karena sumur itu yang separuh itu telah diwakafkan oleh Sayyidina Utsman. Jadi ini hari jatah saya. Kalian bebas mengambil air, tapi saran saya ambillah untuk keperluan 2 hari. Supaya besok kalian tidak perlu beli kepada Yahudi itu. Hari berikutnya si Yahudi ini mau jualan air, gak ada yang beli. Dia tanya, kenapa kalian tidak membeli airku? Karena kami sudah mengambil kebutuhan untuk 2 hari pada hari kemarin yang dimiliki haknya oleh Sayyidina Utsman. Ya. Waduh, saya ditipu ini. Ya, kata Sayyidina Utsman, bagaimana aku menipu? Tentu tidak menipu, karena yang kita bagi adalah harinya, bukan volumenya kan. Di perjanjian itu yang dibagi adalah harinya, bukan volumenya. Maka kata si Yahudi, celaka, kalau begitu aku jual seluruhnya. Ya, kalau kau jual seluruhnya memangnya berapa kau akan menjualnya, sementara aku meskipun hanya dapat sehari aku sudah bisa mencukupi penduduk Madinah. Ya tapi kalau begini nggak fair, aku dirugikan. Baiklah, kamu mau berapa? Kemudian dia mengatakan aku jual 8.000 gitu ya. Jadi 12.000 ditambah 8.000 total harganya itu 20.000 dirham atau 1,6 miliar rupiah untuk sumur tersebut. Nah, ini yang kemudian diwakafkan oleh Sayyidina Utsman, rumah atau rumata ini untuk menjadi sumber air bagi penduduk Madinah. Ini rasa malunya Sayyidina Utsman ya, menjadikan beliau berwakaf ya. Malu kalau beliau minum air yang sejuk bebas, sementara penduduk Madinah ini harus membeli air. Sama dengan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya, ketika kemudian Madinah ini dilanda paceklik. Ketika Madinah dilanda paceklik yang hebat ya terjadi kekurangan pangan dan berbagai barang-barang keperluan penduduk Madinah ya, maka kemudian yang terjadi adalah orang-orang ini ya menunggu-nunggu kafilah dagang Sayyidina Utsman yang baru pulang dari negeri Syam, yang pasti akan membawa barang-barang keperluan yang sangat banyak.
Kira-kira waktu itu kafilah Sayyidina Utsman itu 700 ekor unta beban. Jadi ada 700 ekor unta membawa muatan penuh. Sayyidina Utsman ini diperkirakan akan mendapatkan keuntungan besar karena tengkulak-tengkulak Madinah berkumpul di rumah beliau. Nah, ketika kafilah ini datang, seorang tengkulak Madinah kemudian berkata kepada beliau, Sayyidina Utsman, "Wahai Utsman, aku akan membeli barangmu ini 2 kali lipat dari harga belimu di negeri Syam." Jadi kata dia, saya beli 2 kali lipat harga negeri Syam. Kata Sayyidina Utsman, mohon maaf, saya ada yang menawar lebih tinggi kepada saya dibandingkan Anda. Lalu orang kedua mengatakan, waduh, kalau begitu saya tawar 3 kali lipat, wahai Utsman. Kamu beli berapa di negeri Syam, saya akan bayar 3 kali lipatnya. Kata Utsman, mohon maaf ya, sudah ada yang menawar lebih tinggi. Orang ketiga mengatakan, kalau begitu saya tawar 4 kali lipat. Kata Sayyidina Utsman, ada yang menawar lebih tinggi. Akhirnya mereka semua menyerah. Enggak mungkin ada orang yang berani memberikan tawaran lebih tinggi daripada itu. Katakan kepada kami, siapa orangnya yang berani membayar lebih daripada kami? Kami sudah menawarkan harga 4 kali lipat, bahkan ada yang 5 kali lipat. Kata Sayyidina Utsman, sudah ada yang menawar harga kepadaku, itu memberikan balasan atau memberikan pembayaran 10 kali lipat. Kata orang-orang siapa? Kata Sayyidina Utsman, itulah Allah. Jadi 700 ekor unta beserta muatannya ini seluruhnya akan saya bagi-bagikan untuk penduduk Madinah yang memerlukan. Mereka akan didata dan kemudian akan mengambil sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ini rasa malu ya. Malu kalau beliau dapat keuntungan besar sementara penduduk Madinah dalam keadaan paceklik. Memanfaatkan situasi, beliau bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada biasanya, tapi beliau ingin meraih keuntungan hakiki, yaitu 10 kali lipat ya. Barang siapa melakukan satu kebajikan maka falahu asyru amthaliha, dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang dia nafkahkan di jalan Allah. Sehingga Sayyidina Utsman mengatakan, saya mau dapat 10 kali lipat. Kamu cuma nawar 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. No, saya kasih kepada yang menawar 10 kali lipat. Itulah Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi dibagikan kepada penduduk Madinah. Demikian pula terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan Al-Jaisul Usrah atau pasukan yang sulit, yakni di dalam peristiwa yang disebut sebagai Perang Tabuk. Perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW memimpin para sahabat untuk menyongsong pasukan Romawi yang mengancam dari utara. Pada saat itu dikabarkan pasukan Romawi terdiri dari 200.000 orang. Sementara Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat. Nah, jumlah yang siap untuk berangkat itu ada kira-kira 30.000 orang. Problemnya adalah budget, anggaran. Pasukan Nabi SAW ini kan pasukan sukarelawan. Nah, sukarelawan ini kan ya masing-masing kemampuannya berbeda-beda. Karena tidak ditanggung budget negara ya. Kemampuannya berbeda-beda. Mereka ada yang bisa membeli kendaraan, peralatan, perbekalan ya. Kemudian juga meninggalkan nafkah untuk keluarga yang di rumah, dan lain sebagainya. Tetapi tentu jauh lebih banyak yang tidak mampu, sangat ingin ikut, tetapi tidak punya budget, tidak punya uang untuk membiayai dirinya. Tidak punya uang untuk beli kendaraan, tidak punya uang untuk membeli perbekalan, peralatan, persenjataan, apalagi untuk meninggalkan nafkah untuk keluarga mereka di rumah. Sehingga begitu banyak orang yang ketika mereka menggabungkan diri dan mengatakan, ya Rasulullah, saya siap, tetapi saya tidak punya kendaraan, sehingga tolong sediakan untuk kami kendaraan supaya kami bisa berangkat berjihad bersamamu. Nabi SAW menitikkan air mata mengatakan, sementara aku tidak memiliki apapun untuk mengangkut kalian. Sehingga mereka pun kembali dengan bercucuran air mata. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah mengumpulkan mereka semua ya yang sangat ingin untuk bergabung dengan pasukan ini, tetapi mereka terhalang keadaan mereka, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki nafkah untuk yang mereka tinggalkan di rumah secara cukup ya. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membiayai pasukan yang sulit ini, Jaisul Usrah, hadza Jaisul Usrah, membiayai pasukan yang sulit ini, maka baginya surga.
Berdirilah Sayyidina Utsman ibnu Affan, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya menanggung 1.000 orang. Masing-masingnya akan mendapatkan kendaraan, perbekalan, persenjataan, dan nafkah untuk keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Rasulullah SAW tersenyum, dan mata beliau basah kemudian mengatakan, wahai Utsman, Allah ridho kepadamu, duduklah. Kemudian Rasulullah memanggil lagi para sahabat untuk berinfak, ya, untuk menafkahkan hartanya fisabilillah. Siapa yang membiayai pasukan yang sulit ini, maka baginya surga. Karena belum ada yang berdiri, Sayyidina Utsman berdiri lagi. Ya Rasulullah, saya tambahkan 1.000 orang dalam tanggungan saya sehingga menjadi 2.000, perbekalannya, peralatannya, kendaraannya, dan nafkah untuk yang di rumahnya. Rasulullah SAW mempersilahkan lagi Sayyidina Utsman untuk duduk. Kemudian ketiga kali Rasulullah memanggil, ternyata Sayyidina Utsman lagi yang berdiri, dan Sayyidina Utsman mengatakan, ya Rasulullah, saya tambahkan 1.000 orang lagi, sehingga genap 3.000, ya, untuk saya tanggung perbekalannya, peralatannya, kendaraannya, dan juga nafkah untuk yang di rumah, supaya mereka bisa berangkat berjihad fisabilillah menyertai engkau ya Rasulullah. 3.000 orang. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, la yadurru Utsman ma yaf'alu min ba'da hadzal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Jadi ini jaminan dari Nabi SAW, seakan-akan Nabi mengatakan Utsman mau melakukan perbuatan apapun di masa yang akan datang, misalkan dosa begitu ya, maksiat gitu. Itu tidak akan membahayakan beliau karena besarnya pengorbanan Sayyidina Utsman memberikan hartanya di dalam perang Tabuk, membiayai 3.000 pasukan untuk berangkat berjihad fisabilillah. Ini yang membedakan infak dari Sayyidina Utsman itu dibandingkan infak sahabat yang lain. Meskipun sahabat yang lain itu juga memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu memberikan seluruh hartanya. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan separuh hartanya. Jadi memang pada saat itu Sayyidina Utsman membagi 2 hartanya, separuh dia bawa ke hadapan Rasulullah, udah semuanya ini diberikan, brek gitu. Ya Rasulullah, pergunakan ini fisabilillah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wahai Umar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Umar menjawab, sama dengan ini ya Rasulullah. Aku tinggalkan untuk keluargaku sama dengan yang ku infakkan di jalan Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang, ya, bungkusannya lebih kecil ya. Sayyidina Umar itu kan sepanjang hidup salah satu ambisinya itu kalau beramal bisa ngalahin Abu Bakar, kalau berinfak bisa ngalahin Abu Bakar. Ini Abu Bakar datang kok bungkusannya lebih kecil. Sayyidina Umar sudah pede, alhamdulillah, mudah-mudahan kali ini menang gitu ya. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali ya Rasulullah yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Sayyidina Umar sudah girang hati, alhamdulillah, kalau begitu mudah-mudahan saya lebih banyak. Tapi Rasulullah lagi bertanya, banyak itu berapa ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Bukankah itu banyak sekali? Kata Nabi SAW, jadi ini seluruh hartamu. Betul ya Rasulullah, tidak saya sisakan sedikit pun harta di rumah. Karena saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita jadi Sayyidina Umar ya istilahnya tepok jidat, ya Allah, kalah lagi gitu ya. Kalah lagi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini berlomba-lombanya para sahabat di dalam menginfakkan harta fisabilillah. Nah, yang lain datang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang juga sangat terkenal dengan kedermawannya. Itu meletakkan di pangkuannya Nabi SAW 40.000 dinar. 40.000 dinar, itu emas. 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Jadi kalau kita ambil harga bawah ya, 1 dinar itu 4 juta, 4 juta kalikan 40.000 berarti 160 miliar. 160 miliar dari Abdurrahman bin Auf itu diletakkan di pangkuannya Nabi SAW. Itu jumlah yang sangat besar, berlomba-lomba dengan Sayyidina Utsman tadi. Ya, tetapi Tabarakar Rahman, para kemudian membahas tentang perbedaannya. Kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu yang diberikan harta, jelas. Dengan harta itu, pembelanjaannya fleksibel, mau dipakai apapun.
tetapi jumlahnya terlihat dan gitu ya. Ya, yang infak enak karena tinggal letakkan, udah silahkan dikelola. Tapi perhatikan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu dalam berinfak, berwakaf, ya, itu suka untuk merepotkan dirinya sendiri. Kan dia 3.000 orang ini kebutuhannya beda-beda. Apalagi untuk nafkah keluarganya jumlahnya mungkin berbeda-beda. Itu dia harus ngitung semuanya, dia harus belanja, membelikan kendaraan, bayangkan, beli 3.000 ekor unta. Membelikan perbekalan, bayangkan membelikan perbekalan persediaan makan. Dan dalam bentuk-bentuk yang lain. Bayangkan kemudian membelikan peralatan, ya, membelikan tombak 3.000, pedang 3.000, busur berapa, anak panah berapa, itu harus disesuaikan. Orangnya bisa mana enggak? Kalau enggak bisa mana buat apa beliin busur gitu dan lain sebagainya. Masih nanti ngitung nafkah untuk yang di rumah, ini anggota keluarganya berapa, sehari konsumsinya berapa, total proyeksinya kira-kira akan berapa lama ditinggalkan dan sebagainya. Repot ngitung, tetapi itulah nikmat yang luar biasa yang dirasakan Sayyidina Utsman dalam beramal. Dan nanti kita akan jadi ngeh bahwa yang dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan itu jadi ngitungnya susah. Artinya beliau berusaha untuk merahasiakan berapa besarnya jumlah infak beliau untuk 3.000 orang itu. Kira-kira besar mana yang diberikan Abdurrahman bin Auf 40.000 dinar langsung di pangkuan Nabi SAW itu cash, dengan kemudian berbagai hal yang dibelikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan untuk 3.000 orang ini. Ini kekuatan berkah yang luar biasa dari Sayyidina Utsman di dalam beramal, ya. Dalam beramal beliau totalitas. Ya, menginfakkan hartanya totalitas, mewakafkan hartanya totalitas, dan beliau mau berepot-repot untuk menghitung, untuk membelanjakan dengan cermat dan teliti dan seterusnya. Inilah Sayyidina Utsman bin Affan, ya, dalam keberkahan-keberkahan amalnya yang luar biasa dahsyat. Tetap saja beliau ini tampilnya sederhana. Bapak Ibu dirahmati Allah, Anas ibni Malik menyaksikan bagaimana Utsman bin Affan berusaha untuk mencontoh Abu Bakar dan Umar yang hidup bersahaja, sehingga pada suatu hari beliau berkhutbah di mimbar Masjid Nabawi, dan Anas ibni Malik itu menghitung. Utsman memakai sebuah sorban yang bertambal, dan aku hitung tambalannya beserta yang ada di bajunya itu kira-kira 32 buah. Bayangkan orang seperti ini. Sayyidina Utsman ini untuk tampil sesederhana itu memakai sorban lamanya, dan sorban lama itu ada tambalan sampai sebegitu banyaknya. Dan yang unik lagi, Sayyidina Utsman itu pada suatu hari menutupi mukanya dan ikut antri di sebuah pembagian harta. Pembagian harta siapa kiranya? Ini pembagian hartanya Abdurrahman bin Auf, ya. Ya, hartanya Abdurrahman bin Auf itu kan sering pada periode-periode tertentu dibagi-bagikan kepada orang. Nah, pada saat itu ada orang antri untuk mendapatkan pembagian harta dari Abdurrahman bin Auf, itu Utsman bin Affan ikut. Begitu ketahuan, orang-orang tanya, Anda ini dengan Abdurrahman bin Auf kayaknya 11-12. Lah kok ikut antri untuk mendapatkan pembagian harta dari Abdurrahman bin Auf? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Karena hartanya Abdurrahman bin Auf itu harta yang berkah, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka aku tidak akan ketinggalan untuk mendapatkan bagian dari keberkahan yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu. Tawadhu'nya Sayyidina Utsman yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah profil dari amal-amal Sayyidina Utsman yang sangat dahsyat, di mana beliau, ya, tentu adalah sahabat utama Nabi SAW dan memiliki keutamaan agung, diantaranya karena beliau berjuluk atau bergelar Dzun Nurain wal Hijratain, orang yang memiliki dua cahaya, dan berhijrah pun beliau lakukan 2 kali. Kalau sahabat lain hijrahnya sekali, Utsman 2 kali. Dan dia pemilik 2 cahaya. Maksudnya 2 cahaya itu beliau pernah menjadi menantu Nabi SAW bahkan 2 kali. Yang pertama beliau dinikahkan dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Ketika Ruqayyah bersamaan dengan terjadinya perang Badar menderita sakit lalu meninggal mendahului ayahandanya, Utsman dalam keadaan bersedih, berduka ditinggalkan Sayyidah Ruqayyah, maka Nabi SAW pun akhirnya menikahkan Sayyidina Utsman dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulthum binti Rasulullah SAW.
diambil menantu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok sampai 2 kali, itu kan keistimewaan yang luar biasa. Dan beliau disebut Dzun-Nurain wal Hijratain karena beliau hijrah ke Habasyah ya, sejak tahun ke-6 Bi'tsah, tahun ke-6 kenabian, beliau telah meninggalkan kota Makkah, kota yang nyaman, kota yang dimana beliau sangat disayang, sangat dimanjakan oleh keluarga besar Bani Umayyah ya. Tetapi beliau tinggalkan kota Makkah yang penuh kenyamanan bagi beliau demi keimanannya, mematuhi perintah Nabi SAW untuk pergi ke negeri Habasyah yang jauh di Afrika Timur, demi untuk kemudian melaksanakan perintah hijrah ke Habasyah. Ketika ada kabar yang ternyata kabar palsu bahwa orang Quraisy semua sudah masuk Islam, maka Sayyidina Utsman termasuk yang kembali dari Habasyah menuju ke Makkah. Dia mengira kota Makkah sudah futuh, kota Makkah sudah memeluk Islam semua. Tapi begitu sampai di Makkah, ternyata beliau harus menghadapi tekanan-tekanan dari kaumnya yang ternyata belum beriman. Jadi Sayyidina Utsman mengalami intimidasi, ketertekanan yang luar biasa di tengah keluarganya di tahun-tahun sekitar tahun ke-9 sampai ke tahun ke-11 Bi'tsah. Ini yang kemudian nantinya Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Utsman untuk berhijrah menuju ke Yathrib atau menuju ke Madinah. Maka beliau pun hijrah ke Yathrib. Nabi SAW mengatakan tentang Sayyidina Utsman ketika hijrah ke Habasyah, ya, beliau menitikkan air mata melihat Sayyidina Utsman berhijrah. Beliau mengatakan Utsman berhijrah bersama keluarganya, sebagaimana dulu Lut alaihissalam berhijrah bersama keluarganya, dan dia adalah orang yang pertama berhijrah bersama keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman bin Affan dengan segala keutamaannya, dengan segala kelebihannya telah menunjukkan kepada kita betapa besarnya nilai amal harta, di mana sampai-sampai Nabi SAW mengatakan tidak akan membahayakan Utsman apa yang dilakukannya setelah hari ini, ketika beliau mewakafkan begitu banyak harta untuk membiayai pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi sabilillah. Demikian pula pada satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Utsman setelah beliau menginfakkan begitu banyak harta untuk penduduk Madinah, Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, telah turun kepadaku satu ayat, dan ayat itu adalah untukmu. Yang dimaksud ayat itu adalah ayat yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat itu, kata Nabi SAW, ayat ini tentang engkau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa disebut jiwa yang tenang? Karena Sayyidina Utsman bin Affan itu tenang dengan akhirat dan tidak risau dengan dunia. Karena Sayyidina Utsman itu sangat yakin harta yang dia tinggalkan itulah, yang dia gunakan untuk jalan Allah itulah, yang kelak akan dia panen kembali berlipat-lipat di akhirat. Dia tentram untuk melepas hartanya. Dia tidak ada rasa berat untuk melepas hartanya di dalam amal fisabilillah, maka dia disebut sebagai an-nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha kepada Allah, dan Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sebuah ayat yang sangat mesra dari Allah, sebuah ayat yang sangat dekat, yang begitu akrab, menyapa. Dan Nabi SAW mengatakan ayat ini tentang engkau. Dan tentu maknanya tentang Sayyidina Utsman dan orang-orang yang bisa meraih derajat seperti Sayyidina Utsman di dalam beramal di jalan Allah, di antaranya tadi melalui wakaf. Apa yang disampaikan oleh
rumah zakat, tentang sekolah juara, sungguh sebuah hal yang memperlihatkan kepada kita satu amal yang sekaligus bernilai tidak putus-putus, bukan dalam satu kategori, tapi langsung ya dengan beberapa kategori. Wakaf untuk sekolah itu berarti satu, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah karena apa yang Bapak nafkahkan di situ akan terus mengalir pahalanya tanpa henti selama sekolah itu masih terus berjalan beroperasi, dia akan tetap menghasilkan pahala yang tak henti-henti kepada Bapak Ibu sekalian yang berakaf. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Di dalam sekolah itu akan diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Meskipun yang mendapat pahala langsung dari ilmu bermanfaat yang akan didapat oleh para muridnya itu yang dapat pahala langsungnya adalah para gurunya, tetapi karena Bapak Ibu menyediakan tempat bagi ilmu yang bermanfaat itu untuk ditransfer, untuk diberikan kepada para murid, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan pahala ilmu bermanfaat. Bangun sekolah itu dapat pahala sedekah jariyah, dapat pahala ilmu yang bermanfaat mengalir tanpa henti. Yang ketiga, bahkan Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan doa-doa dari anak-anak yang soleh, yang bahkan dia bukan anak kandung, tetapi dengan dia mendapatkan pendidikan di sekolah juara ini dari wakaf Bapak Ibu, tentu ini doa-doa mereka akan mengalir kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan untuk mereka sarana pendidikan yang akan menjadikan mereka insan-insan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama di waktu yang akan datang. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.